Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, Dani SBR. Dan kisahnya udah pasti dong, Warung Kopi Bang Doni. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, ayo dong bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya buat seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi, masih dengan sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya? Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Budak horor on. Kisah perjalanan si jagoan pasar, Warung Kopi Bang Doni. Malam itu di pesisir pantai Banten, suasana begitu mencekam. Angin laut berembus kencang, membawa aroma asin yang menusuk hidung. Ombak bergulung-gulung menghantam karang, suaranya berpadu dengan nyanyian jangkrik dari semak-semak di kejauhan. Bulan tertutup awan tipis, menambah kesan suram pada malam yang pekat itu. Di tengah kesunyian, seorang pemuda berdiri tegap di bawah pohon kelapa yang menjulang tinggi. Nanang, seorang pemuda setempat, sedang melakukan latihan silat di belakang rumah sang guru yang terletak di pesisir pantai. Di situ tak ada pemukiman sama sekali, hanya terdapat banyak pohon kelapa dan juga semak belukar. Di malam itu, Nanang tidak sendirian. Dia ditemani oleh sang guru yang bernama Abadaim dan anak Abadaim yang bernama Jalu, berusia sekitar 14 tahunan. Abadaim nampak sedang mengawasi Nanang yang sedang berlatih, sementara Jalu, anak dari Abadaim, sedang asik mengasah golok miliknya. Ya, Jalu merupakan anak yang aktif namun jarang berbicara. Walau usianya masih belia, Jalu sudah berani berburu ke tengah hutan seorang diri. Sementara itu Nanang sedang mendalami ilmu bela diri kebatinan, termasuk yang paling sakral, ilmu kebal dari bacokan senjata tajam. Nanang menjalani amalan-amalan yang diberikan oleh Abadaim dengan doa-doa yang harus dihafalkannya. Sudah hampir 2 tahun lamanya Nanang berlatih. Selama itu pula dirinya tinggal di rumah Abadaim yang sudah dianggap sebagai orang tuanya sendiri. Sebenarnya, rumah orang tua Nanang terletak cukup jauh dari kediaman Abadaim. Oleh karenanya, selama berguru pada Abadaim, Nanang harus menetap di rumah gurunya itu. Hanya sesekali dia pulang ke rumah orang tuanya. Di tengah Nanang yang sedang berlatih, tak lama kemudian Abadaim memberi perintah. "Cukup, sudah cukup buat hari ini, Nang." Mendengar itu, Nanang seketika menghentikan gerakannya. "Siap, Bah. Kamu kayaknya sudah menguasai semua yang Abah ajarkan. Tinggal satu tes lagi yang harus kamu lewati," ungkap Abadaim. Mendengar itu, wajah Nanang pun langsung sumringah. Dia tidak menyangka jika semua latihan beratnya selama ini sudah selesai. Begitu ya, Bah. Kapan tesnya, Bah? Terus tesnya itu apa?" tanyanya penasaran. "Tesnya mah besok, bukan sekarang. Masalah tesnya itu apa? Kamu gak perlu tahu, Nang," jawab Abadaim tegas. Mendengar itu, Nanang hanya mengangguk dan tak menjawab sepatah kata pun. Keesokan harinya, Nanang tampak bersemangat menyambut datangnya pagi karena dia ingat betul jika di hari itu adalah hari terakhir dia berlatih silat, dan sebagai penentuannya, Nanang harus melewati tes yang akan diberikan oleh sang guru. Rutinitas di pagi hari Nanang membantu membersihkan rumah Abadaim yang biasa dilakukan oleh sang istri yang bernama Kamsia. Setelah siang, bersama Jalu, Nanang mencari rumput untuk makanan ternak milik Abadaim, beberapa kambing dan 2 ekor sapi. Nanang sangat rajin. Tak heran jika Abadaim begitu menyayanginya sehingga sudah dianggap sebagai anaknya sendiri.
Barulah di sore hari, Nanang melakukan latihannya. Saat itu, Nanang sudah bersiap melaksanakan latihan terakhirnya. Nampak Abadaim sudah menunggunya di belakang rumah dengan ditemani Jalu yang seperti biasa sedang mengasah golok miliknya. "Jalu, doain saya. Ini latihan saya yang terakhir," ucap Nanang pada Jalu. Mendengar itu, Jalu hanya mengangguk sambil terus mengasah golok miliknya. Kemudian, setelah melakukan pemanasan, Nanang melakukan jurus-jurus yang dipelajarinya hingga maghrib tiba untuk beristirahat sejenak. Setelah melakukan ibadah sholat maghrib dan isya, latihan Nanang dilanjutkan kembali. Kali ini, Nanang akan menjalani tes yang telah dijanjikan oleh Abadaim sang guru. Di situ, Nanang sudah bersiap dan menanyakan mengenai tes yang akan dijalaninya itu. "Bah, saya sudah siap, Bah. Apa gitu tesnya, Bah?" Abadaim hanya tersenyum kecil hingga tiba-tiba Jalu sang anak langsung dengan membabi buta melancarkan serangan ke arah Nanang dengan gerakan yang lincah, lalu menghujam tubuh Nanang berkali-kali dengan menggunakan golok miliknya. Tayal, Nanang pun terkejut. Dia tidak menyangka jika akan menerima serangan mendadak itu, terutama yang melakukan serangan tersebut adalah Jalu, orang yang sudah dianggap adiknya sendiri. Rupanya selama ini Jalu mengasah goloknya untuk menyerang Nanang. Goloknya sangatlah tajam karena sudah 1 bulan belakangan ini Jalu selalu mengasahnya. Sementara walaupun Nanang sempat menahan serangan Jalu, Nanang hanya menggunakan tangan kosong, sedangkan Jalu menggunakan golok miliknya untuk menyerang Nanang. Sudah dapat ditebak jika Nanang akan celaka karena terkena sabetan golok dari Jalu. Namun yang terjadi berbeda. Tak ada sedikit pun luka yang dialami oleh Nanang, padahal sabetan golok sudah berkali-kali mengenai tubuhnya. Hampir 5 menit lamanya, Jalu menyerang Nanang dengan beringas, tapi di situ tubuh Nanang masih tak terluka sedikit pun hingga akhirnya Abadaim menghentikan Jalu. "Sudah, Jalu, cukup Jalu." Jalu langsung menghentikan serangannya, sedangkan Nanang nampak terdiam sambil nafasnya tersengal. Tubuhnya sudah berkilat oleh keringat, namun ia tak merasakan sakit sedikit pun. Abadaim langsung tersenyum lebar mendapati jika Nanang telah lolos dari tesnya. "Kamu berhasil, Nang. Kamu sekarang sudah menguasai ilmu itu. Badan kamu sekarang sudah tidak mempan lagi sama senjata tajam," ucap Abadaim. Mendengar itu, Nanang pun merasa lega. Namun, dia masih sedikit tak percaya hingga dia pun ingin mengetesnya sendiri. Kini, di tangannya Nanang, ia menggenggam sebilah golok yang berkilauan di bawah cahaya rembulan yang samar. Dengan nafas teratur, ia mengayunkan golok itu ke lengannya sendiri. Serak! Namun, tak ada luka, tak ada goresan, seakan kulitnya telah menjadi baja. Nanang tersenyum tipis, ilmu yang ia pelajari telah sempurna. Abadaim yang saat itu mengenakan kaos putih bercelana hitam berdiri tak jauh darinya, memperhatikan dengan penuh kebanggaan. "Nang, kamu sudah berhasil menguasai ilmu yang kamu pelajari selama ini. Tapi Abah ingatkan lagi, kalau ilmu ini harus kamu pakai dengan bijak. Jangan disalahgunakan." Suaranya dalam dan berwibawa. "Apalagi untuk mencelakai orang lain. Gunakan ilmu ini hanya untuk membela diri saja." Nanang mengangguk hormat. "Ya Abah, siap. Nanang bakal ingat semuanya." Angin kembali berembus, seakan memberi restu pada tekad Nanang malam itu. Langit pesisir Banten menjadi saksi seorang pemuda yang telah menempa dirinya dengan keras. Keesokan harinya, Nanang pun berpamitan. Ia mengutarakan pada Abadaim jika dirinya berniat merantau ke kota karena Daim ingin memiliki penghasilan sendiri dan membantu perekonomian orang tuanya. Nanang adalah anak yang baik dan berbakti pada orang tuanya sehingga ia mempunyai tekad yang mulia. Mendengar itu, Abadaim nampak mendukungnya. Tak hanya itu, Abadaim juga mendoakan agar Nanang berhasil mencapai tujuan dan mimpinya hari itu. Hari di mana perjalanan baru Nanang akan dimulai, perjalanan yang penuh akan tantangan dan mungkin bahaya yang lebih besar dari sekedar bacokan senjata tajam.
Sementara itu, di tempat dan waktu yang berbeda, pagi itu, suasana pasar begitu ramai dan hidup. Mas Zubaida melangkah dengan cekatan, keranjang belanjaan tergantung di lengannya. Di lain sisi, para pedagang sudah sibuk menawarkan dagangan mereka. Dengan suara yang lantang, Mas Zubaida berhenti sejenak, mengamati tumpukan cabai merah yang masih segar. "Berapaan ini, Bang?" tanyanya. "Cabai merah sekilonya 100.000, Bu Haji," jawab si pedagang sambil tersenyum. Mas Zubaida menghela napas. "Aduh, mahal amat sih, Bang. Kagak bisa kurang apa?" katanya dengan ekspresi khas ibu-ibu yang selalu mencari harga terbaik. Si pedagang tertawa kecil. "Iya, Bu Haji, cabai mah lagi mahal. Soalnya katanya barang teh susah." Mas Zubaida hanya bisa mengernyitkan dahi. Ia nampak emosi. Akhirnya, Mas Zubaida hanya membeli setengah kilo. Setelah membeli cabai, Mas Zubaida berjalan ke lapak lain untuk barang-barang kebutuhan lainnya. Di sana, suara-suara semakin riuh. Seorang ibu-ibu lain sedang menawar harga ikan, sementara pedagang ayam sibuk memotong pesanan pelanggan. Bau rempah, ikan asin, dan sayuran bercampur menjadi aroma khas pasar tradisional. Hingga tiba-tiba terdengar suara riuh di salah satu lapak yang sontak menjadi pusat perhatian orang-orang. Terlihat seorang pria bertubuh besar ditemani dua orang temannya sedang memarahi salah satu pedagang karena suatu alasan. Maksud lu apa? Kenapa lu kagak mau bayar uang keamanan? Udah 2 kali anak buah gue dateng, kagak lu kasih-kasih," ucap pria besar itu. Maaf, Bang, sesuai perjanjian pas saya nyewa tempat ini cuma ada uang sewa sama kebersihan aja, Bang. Kagak jemputin masalah uang keamanan," sahut pedagang tersebut takut. Lu tahu, masalah sewa tempat sama kebersihan bukan urusan gua. Gua cuma ngurusin masalah keamanan. Semua pedagang di sini juga udah tahu. Cuma lu doang yang dablek, teriak pria besar itu. Di situ, sang pedagang tersebut tetap kekeh dengan pendiriannya hingga akhirnya pria besar itu langsung memukulnya. Plak! Pedagang itu langsung tersungkur di atas barang dagangannya. Kemudian, merasa tak puas, pria besar tersebut langsung mencekik dan mengangkatnya. Pria besar itu bermaksud untuk membanting pedagang yang ada di dekatnya hingga tiba-tiba brak! Seketika, sebuah tas belanjaan melayang ke arah kepala dari pria besar tersebut dari arah belakang. Alhasil, pria besar itu nampak murka. Dia langsung melepaskan cekikannya dan langsung membalikan badannya ke arah lemparan itu berasal. "Bangsat, siapa yang berani lempar gua? Teriak pria besar itu, tatapannya tajam dan mengerikan hingga membuat orang yang mengerumuni langsung mundur, menyisakan satu orang sendirian yang tetap pada posisinya. Rupanya orang itulah yang melemparkan tas ke arah pria besar tersebut, dan orang itu adalah Mas Zubaida. Badak, lu jangan mentang-mentang badan lu gede, seenaknya aja lu main pukulin orang," ucap Mas Zubaida jelas mendapati jika yang melemparnya adalah seorang wanita berumur. Pria besar itu pun hanya cengengesan. "Maaf nih ya, jangan ikut campur dah urusan saya. Mendingannya pulang aja ngurusin cucu. Saya kagak mau, ntar badannya rontok. Saya kualat nanti," ledek pria besar itu sambil cengengesan. Mendengar itu, bukannya ciut, Mas Zubaida malah melangkahkan kakinya mendekati pria besar itu. Setelah cukup dekat, Mas Zubaida terlihat mendengakkan pandangannya akibat postur tubuh pria besar itu yang cukup tinggi. Sedangkan sambil cengengesan, pria besar itu menunduk memandang sosok Mas Zubaida yang saat itu sudah berada cukup dekat dengan dirinya. Pria besar itu langsung menundukkan tubuhnya hingga pandangannya sejajar dengan Mas Zubaida. Di situ, pria besar itu kembali berkata dengan nada pelan, "Ya, mendingannya pulang aja deh, saya kagak mau ntarnya ngapa-ngapa." Teriak sakitan dari pria besar tersebut. Rupanya Mas Zubaida langsung memencet hidung dari pria besar tersebut dengan tangan kirinya, dan dengan kecepatan kilat Mas Zubaida menotok leher dari pria di depannya itu dengan tangan kanannya. Tayal, pria tubuh besar itu langsung jatuh tersungkur sambil kesakitan memegangi lehernya.
Melihat itu, kedua teman dari pria besar tersebut langsung ketakutan. Mereka nampak mundur karena mereka tahu jika sosok Mak Zubaida bukanlah orang sembarangan. Pemandangan itu pun berhasil membuat takjub semua orang yang melihatnya. Ih, dipegang hidungnya aja langsung jomplang. Sakti amat ya tuh ibu-ibu, ucap salah satu orang yang menonton. Tapi aneh ya, ngapa dia megangin lehernya? Padahal pan yang dipencet hidungnya, sahut dari rekan orang tersebut. Itu berarti saraf di hidung sampai ke leher, ungkap rekan satunya lagi. Wajar saja jika yang melihatnya, Mak Zubaida seakan hanya memegang hidung dari pria besar tersebut karena saat menotok leher, gerakan Mak Zubaida begitu cepat hingga tak bisa dilihat dengan mata telanjang. Kemudian Mak Zubaida langsung menghampiri lelaki besar itu yang sedang merintih kesakitan. Sambil berjongkok, Mak Zubaida berkata, Badak, lu ya kalau berani bertingkah lagi di depan gua, bukan cuma leher lu aja yang sakit, ancam Mak Zubaida. Namun, seketika Mak Zubaida menyadari jika perbuatannya sudah menjadi pusat perhatian orang banyak. Dengan bergegas, Mak Zubaida mengambil barang belanjaannya dan meninggalkan lokasi tersebut. Tak lama berselang, akhirnya Mak Zubaida sampai di dekat rumahnya. Namun, pandangannya menangkap jika ada keramaian di depan rumahnya. Rupanya, itu adalah ibu-ibu tetangga dari Mak Zubaida yang sedang mengobrol serius dengan Doni dan Bonis. Melihat kedatangan Mak Zubaida, semuanya pun langsung menanyakan keadaannya, terutama Doni dan Bonis. Mak kagak ngapa-ngapa? Tanya Doni khawatir. Kagak ngapa-ngapa-apanya sih lu? Tanya Mak Zubaida balik. Lah, ini kata Cemariati, Mak tadi berantem di pasar, ungkap Bonis. Ya, rupanya kejadian tadi di pasar juga dilihat oleh Cemariati, salah satu tetangga Mak Zubaida. Mak Zubaida tak menjawab pertanyaan dari Bonis. Malahan dia langsung ngeluyur masuk ke dalam rumah dengan santainya. Melihat itu, Doni dan Bonis langsung mengikutinya masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Mak Zubaida duduk di ruang tengah sambil meregangkan otot-otot kakinya. Setelah berjalan dari pasar, Doni dan Bonis langsung mengerubunginya dan menanyakan mengenai kejadian tadi di pasar. Mak, emang bener tadi habis berantem di pasar? Katanya Mak mijit hidung orang sampai ngejomplang. Begitu apa? Tanya Doni. Iya, jawab Mak Zubaida singkat. Doni terkejut, ia pun kembali bertanya. Lah, emang bagaimana mulanya? Bagaimana kejadiannya? Ambilin air gua dulu, gua haus, perintah Mak Zubaida yang langsung dituruti oleh Bonis. Setelah meminum air pemberian Bonis, Mak Zubaida pun langsung mengutarakan alasan mengapa dirinya berbuat hal demikian. Tadi tuh Mak kesel banget dah, harga cabai mahal banget. Rasanya Mak tuh pengen banget marah, tapi Mak bingung mau marah sama siapa. Ujuk-ujuk ada preman yang lagi nganuin pedagang. Nganuin bagaimana maksudnya Mak? Tanya Doni kebingungan. Apa itu ya bahasanya ya? Mengintimidasi, apa bahasanya, pokoknya begitu dah, ungkap Mak Zubaida. Mengintimidasi Mak, terang Bonis meluruskan. Nanti tuh malahan tuh pedagang ya sampai digaplok. Kata Mama, pas banget ini. Ya langsung aja Mak beri tuh preman, lak-lakannya Mak totok, ucap Mak Zubaida menerangkan semuanya dengan wajah yang datar. Ya ampun nih nenek-nenek, lah gara-gara cabai mahal sampai lak-lakan orang dihajar. Mak yang bener ngapa? Zaman sekarang tuh beda Mak, apa-apa bisa direkam. Ntar kalau ada yang ngerekam Mak lagi ngajar tuh orang bagaimana? Ntar ada jejak digitalnya Mak, digital Mak, ucap Doni cemas. Ya minta maaf Mak janji dah kagak bakalan ngulangin lagi, jawab Mak Zubaida. Akhirnya semuanya pun selesai. Doni sudah tidak mempermasalahkan perbuatan yang sudah dilakukan ibunya tadi. Namun di situ Doni menanyakan mengenai hal yang lain. Iya Mak, Doni denger Mak katanya digodain ya sama tukang bako. Mendengar itu Mak Zubaida pun kaget. Set dah, lu ngedengar dari mana? Kabar kagak bener kayak gitu. Doni mah denger dari orang-orang aja Mak, ungkap Doni. Pasti nih si Mariati ya, terlama-lama mulutnya gue semen, saut Mak Zubaida emosi. Sabar ngapa Mak, sabar, emosi mulu. Lagian Mak Doni juga kagak ngapa-ngapa Mak. Kalau Mak mau kawin lagi, Doni juga kenal sama tuh tukang bako. Kok Aloy kan Doni tahu Mak, soalnya Doni mah suka beliin bako, bakal baberoni, ungkap Doni. Mak Zubaida hanya diam saja. Dia tak sedikit pun menanggapi ucapan dari anaknya. Terus ya Mak ya,
Doni lihat-lihat, tuh Kak Aloy, orang baik banget. Apalagi dia punya ruko. Diamin orang kaya dia. Pasti silsilah keluarganya ada di minyak tawon tuh, Mak. Kakak tentu, Mak. Ledek Doni mencoba menjadi macomblang bagi ibunya. Tak banyak omong, Mas Zubaida langsung menghadiahi Doni sebuah citakan yang membuat kepala Doni sakit featuring gatal secara bersamaan. Don, sekali lagi lu ngomongin tuh aki-aki tukang bako, gue pites lu, ucap Mas Zubeda sambil meninggalkan Doni di ruang tengah. Adegan pun berpindah di sebuah kereta yang sedang melaju kencang membelah area persawahan. Di kereta itu rupanya terdapat Nanang bersama temannya Yadi. Nang, kamu nanti di sana mah kerja yang bener, asal kamu rajin, kamu pasti dapat duit, ucap Yadi semangat. Iya Di, itu mah pasti. Saya emang niat mau nyari duit yang banyak biar saya jadi orang kaya, saut Nanang tak kalah semangat. Diketahui jika saat itu Nanang ikut bekerja pada teman satu kampungnya yang bernama Yadi. Tapi ngomong-ngomong di sana tuh kerjanya apa? Dan saya kira-kira bisa nggak? Tanya Nanang khawatir. Wah kamu mah tenang aja, kamu teh pasti bisa, saut Yadi mencoba meyakinkan Nanang. Setelah beberapa jam kemudian, akhirnya mereka berdua sampai pada sebuah pasar. Di situ Yadi menunjukkan mengenai pekerjaan yang akan mereka lakukan berdua. Nina, nanti kita jadi kuli panggul di sini. Asal kita rajin mah kita bakalan dapat uang banyak, ujar Yadi menjelaskan. Rupanya Nanang diajak Yadi untuk menjadi kuli panggul di sebuah pasar. Di situ Nanang nampak antusias karena tak lama lagi dirinya akan dapat menghasilkan uang dari jerih payahnya sendiri. Untuk sementara Nanang tinggal menumpang pada Yadi pada sebuah kos-kosan kecil berukuran 2 kali 3 meter. Keesokan harinya, pekerjaan mereka sebagai kuli panggul pun dimulai. Pada awalnya, Nanang berpikir jika ini hanya soal tenaga, tapi ternyata lebih dari itu. Dia harus bangun sebelum matahari terbit, mengangkat karung-karung berat dari truk ke dalam pasar, menerima bentakan dari pelanggan, dan bersaing dengan kuli lain untuk mendapat order. Untungnya, Nanang memiliki fisik yang prima. Itu terbukti Nanang dapat memikul beban yang beratnya tak bisa dilakukan oleh kuli-kuli yang lain. Tak heran, Nanang pun selalu mendapat penghasilan uang lebih banyak daripada rekan-rekan kulinya yang lain. Mentalnya pun sudah terasa karena Nanang sering mendapat omelan dari para pelanggannya. Wajar saja karena Nanang memang masih baru. Tak jarang Nanang melakukan kelalaian yang tidak disengaja. Namun lambat laun, Nanang dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Tak heran, dalam waktu singkat, Nanang sudah memiliki banyak pelanggan. Nanang juga dikenal sebagai pribadi yang santun. Dia tidak pernah macam-macam, apalagi berbuat onar. Tak heran, banyak orang-orang di pasar menyukainya. Malam itu, ketika Nanang dan Yadi pulang dari bekerja, mereka pun sempat mengobrol. Nang, gimana? Kamu betah nggak kerja kayak begini? Tanya Yadi. Ya betah tuh Yad. Malahan sekarang saya udah bisa ngirim uang ke kampung. Bulan depan saya mau ikut patungan bayar kamar Yayat, saut Nanang bersemangat. Mendengar itu, Yadi pun terlihat senang. Usahanya mengajak untuk bekerja Nanang dengannya menjadi tak sia-sia. Hingga suatu ketika, Nanang mendapati terdapat rekan kerjanya sesama kuli panggul sedang diintimidasi oleh sekelompok preman pasar. Salah satu preman itu bernama Badog. Ya, pria bertubuh besar yang pernah dihajar oleh Mas Zubaida tempo hari. Rupanya Badog merupakan seorang pemimpin kelompok yang menguasai pasar tempat Nanang bekerja. Melihat rekan kerjanya yang terpojok, Nanang pun berniat untuk menolongnya. Namun seketika langkahnya dihentikan oleh Yadi. Nang, kamu mau apa? Tanya Yadi cemas. Ya mau bantuin si Asep ya, kasihan itu dia, ucap Nanang polos. Aduh jangan atuh Nang, jangan, bahaya, kamu jangan ikut campur, larang Yadi. Oh, memangnya kenapa ya? Si Asep itu juga teman kita, masa ya kita nggak bantu?
Si Asep itu punya hutang sama Bang Badok. Dia waktu itu kalah judi tapi nggak bisa bayar. Ya makanya dia dihajar sama Bang Badok, ungkap Yadi. Mendengar itu, Nanang pun terdiam. Akhirnya ia menuruti perintah Yadi saat itu. Sementara Badok nampak memojokkan Asep dengan menarik kerah bajunya dan mendorongnya ke arah tembok. Kampret, lu bayar kagak utang gua? Mau gua gibang lo? Sentak Badok. Iya bang, maaf, saya belum bisa bayar. Besok saya janji bakalan bayar bang, ucap Asep ketakutan. Kagak bisa, lo kudu bayar sekarang. Kalau enggak, mana handphone lu mana? Bakal jaminan. Wah jangan bang, handphone saya terbut, telepon ke kampung. Saya janji dah, besok saya bayar, ucap Asep panik. Namun rupanya ucapan Asep tadi diindahkan oleh Badok. Di situ Badok langsung menampar Asep hingga terjengkang ke samping. Asep terbangun dan nampak terhuyung. Namun di situ Badok berniat ingin menghajarnya lagi. Badok segera melayangkan pukulan dengan tangannya yang cukup besar itu. Namun belum juga sampai pukulannya ke wajah Asep, tangan Badok nampak ada yang menahannya. Ya rupanya tiba-tiba saja Nanang menahan pukulan dari Badok tersebut. Tayal, Badok beserta kelompoknya yang berjumlah 5 orang tersebut pun tersulut emosinya. Kecoa, lu mau cari mati? Bentak Badok pada Nanang. Udah bosan hidup nih orang, celetuk salah satu anak buah Badok di belakang. Nanang hanya diam tak bergeming. Malahan Nanang membantu Asep untuk bangkit berdiri. Tak ingin dipermalukan, Badok pun langsung mengarahkan sasaran pukulannya ke arah Nanang dengan beringas. Badok langsung menyerang Nanang, namun di situ Nanang nampak bisa menghindarinya dengan mudah. Tak ingin membuang waktu, Badok sekali lagi menyerang Nanang dengan pukulannya. Namun lagi-lagi serangan Badok kembali sia-sia karena Nanang dengan gerakannya yang cepat dapat menghindarinya. Mendapati sang ketua yang kewalahan, kelima anak buah Badok datang serentak dan ikut menyerang Nanang. Nanang dikeroyok dan sialnya tak ada rekannya sesama kuli panggul yang datang membantu, termasuk juga Yadi. Yadi takut akan sosok Badok yang tinggi besar itu. Apalagi Badok juga dikenal sebagai preman yang suka melakukan kekerasan. Dalam hati Yadi pun cemas akan nasib dari sahabatnya itu. Namun rupanya kecemasan Yadi keliru. Dengan mudahnya Nanang berhasil melumpuhkan kelima anak buah Badok dalam waktu sekejap. Semua anak buah Badok sudah terkapar di atas aspal. Tinggal Badok sendirian. Di situ Badok tak tinggal diam. Dengan tubuh besarnya dia langsung menangkap Nanang. Badok membekapnya dan berusaha untuk mencoba meremukkan tubuh Nanang. Tapi apa yang terjadi? Seketika Nanang berhasil membanting Badok yang sedang membekapnya itu. Hanya sekali jurus, tubuh Badok terkapar di atas aspal yang berdebu. Namun di situ Badok tak mudah menyerah. Berbeda dengan anak buahnya yang sudah terkapar, Badok kembali bangkit dan menyerang Nanang membabi buta. Pukulan, tendangan hingga cakaran Badok lakukan, tapi semua itu tak mampu melumpuhkan Nanang. Malahan hanya dengan sekali pukul ke arah wajah Nanang berhasil membuat Badok langsung tak sadarkan diri. Preman dengan tubuh besar itu tumbang oleh satu pukulan Nanang. Setelahnya, Asep langsung berterima kasih kepada Nanang karena telah menolongnya. Sementara itu, para penghuni pasar pun dibuat takjub oleh sosok Nanang yang rupanya menguasai ilmu bela diri. Termasuk sang sahabat Yadi, dia tak henti-hentinya memuji Nanang. Hebat banget kamu Nang, kamu kok nggak ngomong-ngomong bisa silat. Nanang tak membalas pujian dari Yadi. Dia hanya tersenyum biasa sambil mengusap-ngusap tangannya bekas memukul Badok tadi. Sejak peristiwa itu, pandangan orang pada Nanang pun langsung berubah. Nanang yang awalnya tidak dianggap kini menjadi orang yang sangat dihormati di pasar. Sosoknya langsung disegani. Tak ada yang berani macam-macam dengannya, termasuk kelompok Badok yang selalu membuat onar dengan menarik uang iuran keamanan. Hingga beberapa hari kemudian, Badok dan kelompoknya mendatangi Nanang yang sedang beristirahat sehabis bekerja. Awalnya Nanang mengira jika Badok dan kelompoknya ingin membalas dendam, namun ternyata bukan itu. Di situ Badok mengajak Nanang bergabung untuk menjalankan bisnisnya. Tak hanya itu, Badok menawarkan pada Nanang untuk mengisi posisi sebagai wakilnya.
Baduk menjanjikan jika Nanang akan memperoleh uang yang cukup banyak dan tak perlu bekerja lagi sebagai kuli panggul. Wajar saja, karena selain mendapat dari uang keamanan, kelompok Badok juga memegang parkiran sehingga Badok berani menjanjikan hal tersebut pada Nanang. Nanang hanya tersenyum kecil. Tak disangka, Nanang berkata, kalau cuma jadi wakil, saya teh nggak minat. Saya maunya jadi ketua. Mendengar itu, Badok tersentak. Posisinya tersudut. Badok tak mengira jika respon Nanang mengancam posisinya. Tapi Badok tak berdaya karena semenjak peristiwa terakhir saat Nanang mengajarnya, bisnisnya sempat terhenti karena para anak buahnya tak ada yang berani ke pasar. Akhirnya Badok pun menyetujui persyaratan dari Nanang agar bisnisnya dapat berjalan kembali. Dengar itu, pupil mata Nanang langsung membesar. Pandangannya berbinar. Impiannya untuk menjadi orang kaya sepertinya akan terwujud. Wajar saja, karena memang ambisi Nanang untuk menjadi kaya begitu besar hingga dia tak peduli dengan cara apa ia akan mendapatkannya. Setelah menjadi ketua, Nanang langsung menaklukkan kelompok-kelompok yang lain yang berada di dalam pasar karena sebelumnya kekuasaan di pasar itu dibagi beberapa kelompok. Dalam waktu yang singkat, Nanang dapat mengalahkan jagoan-jagoan yang menguasai beberapa area pasar. Nanang terlihat beringas ketika ia mengalahkan musuh-musuhnya. Ia seperti seorang psiko karena saat menghajar lawan-lawannya, Nanang selalu tersenyum seakan dia menikmati saat dirinya sedang menyakiti seseorang. Apalagi Nanang memiliki jurus pukulan yang sangat mengerikan. Bagaimana tidak? Hal itu terbukti ketika Nanang mempraktekkan pada salah satu lawannya hingga lawannya tersebut tewas. Hingga akhirnya Nanang berhasil menyatukan semua kelompok dengan mengalahkan para ketua dari kelompok-kelompok tersebut. Kini, jalan Nanang untuk menguasai seluruh pasar nampak berjalan dengan mulus. Namanya pun sudah dikenal di santero pasar, Bos Nanang. Ya, itu adalah panggilan Nanang sekarang. Namun keadaan sebaliknya justru harus menimpa hubungan di antara Nanang dan Yadi. Yadi rupanya tidak setuju jika Nanang menjadi pemimpin di kelompok tersebut karena Yadi mempunyai pikiran jika kelompok yang kini dipimpin Nanang adalah sebuah kelompok yang suka menindas orang kecil. Ya, kenapa kamu gak mau ikut saya? Kamu kan gak usah lagi capek-capek jadi kuli panggul. Kamu tinggal duduk manis di dekat saya. Kamu jadi asisten saya, ucap Nanang mencoba merayu Yadi untuk bergabung dengannya. Maaf Nang, kayaknya saya nggak bisa. Itu nggak sesuai sama hati nurani saya. Kelompok kamu itu suka neken orang lemah. Saya nggak bisa ikut kamu, tolak Yadi pada sang sahabatnya itu. Alhasil, kini hubungan Yadi dan Nanang pun merenggang hingga akhirnya Nanang pindah dan mengontrak di rumah yang cukup besar. Di hari dan tempat yang berbeda, pagi itu, Mas Zubaida nampak sibuk menjemur pakaian di depan teras depan rumahnya. Sudah beberapa hari ini, Mas Zubaida tidak membuka jualan nasi uduknya. Entahlah. Mak, ini hari kagak jualan lagi, Mak? Tanya Doni. Gak, jawab Mas Zubaida singkat. Terus Doni sarapannya bagaimana ini? Lah itu di meja udah disiapin sama emak buat lo sama yang lain. Mak, emang apa sih? Mak kagak jualan lagi? Tanya Doni penasaran. Gua kagak ke pasar-pasar. Lah, emangnya ngapa mak kagak ke pasar? Males gua, jawab Mas Zubaida lagi. Emang apa malas sih mak? Tanya Doni yang seketika membuat wajah Mas Zubaida berubah emosi. Don, lo ngomong sekali lagi. Emang kenapa? Emang kenapa? Ini tiang jemuran bakal ampe ke muka lu ya, sentak Mas Zubaida. Ya maaf, saut Doni ketakutan. Doni langsung masuk ke dalam rumah dan menyantap makanan yang telah disediakan oleh Mas Zubaida. Di situ, Gembul lalu muncul dari dalam kamarnya. Bang, mangga jualan ya bang? Tanya Gembul. Agak, jawab Doni singkat. Loh, emangnya kenapa bang? Tanya Gembul lagi. Nah kemana gue tahu? Mending lu tanya Gi sama Mak, ngapa dia kagak jualan? Ucap Doni memberi saran. Namun di dalam hatinya Doni berniat menjebak Gembul agar mengalami nasib yang sama dengannya. Ya, terkena omelan dari Mas Zubaida. Gak mau nanti saya kena omelan kayak abang tadi, saut Gembul yang rupanya tadi mendengar percakapan Doni dengan Mas Zubaida. Lah, lu berarti udah tahu dong kenapa Mak kagak jualan?
Ngapa lu nanya lagi sama gua? Hah? Ucap Doni sewot. Hehe, iseng aja bang, biar kita ngobrol. Hehehe, ledek gembul. Sarap nih orang nih, sarap. Makanya punya pacar, biar ada yang diajak ngobrol bul. Biar kagak bulukan lu, ledek Doni. Kalau saya emang gak khawatir bang, kalau sampai sekarang saya masih jomblo. Soalnya saya yakin kalau pasangan hidup saya lagi nungguin saya jemput. Dijemput? Dijemput di mana? Terminal Kalideres, ledek Doni lagi. Daripada abang parnoan takut sama Mbak Dani sampai ke bawah mimpi payah cemen, ucap gembul balik meledek Doni. Lah, lu ngapa jadi kemana-mana bul ngomongnya? Sat dah, saut Doni sewot. Hingga kemudian tiba-tiba saja Ma Zubaida meminta Doni untuk mengantarkannya ke pasar. Don, anterin mak ke pasar dah. Lah, tumbenan minta dianterin ke pasar. Emangnya mau beli apaan mak? Tanya Doni penasaran. Anu Don, kutang emak udah pada kendor, mak mau beli yang baru. Elah mak, ngomong kutang kencang amat, ngilu denger saya mak, ucap Doni. Akhirnya Doni pun mengantarkan ibunya ke pasar dengan menggunakan sepeda motor Shogun kesayangannya tersebut. Sesampainya di pasar, Doni pun memarkirkan sepeda motornya di samping jalan. Doni sengaja tak masuk ke area parkiran, sedangkan Ma Zubaida langsung masuk ke dalam pasar. Doni langsung menyalakan rokok Samsunya sambil memesan segelas kopi hitam pada pedagang di dekatnya. Di situ, Doni melihat ada yang berbeda pada keadaan pasar. Ya, dia melihat jika parkiran motor di pasar dijaga oleh beberapa orang yang bertampang sangar. Tanya itu, mereka juga mendirikan seperti sebuah pos di dalam parkiran tersebut. Tak lama kemudian, Doni juga dikejutkan oleh orang di belakangnya yang tiba-tiba menagih uang parkiran. Bang, abang, uang parkirnya 2.000, saut orang tersebut menegur Doni. Hah? Emangnya kalau parkir pinggir jalan tarikin uang parkir juga? Tanya Doni kebingungan. Iya bang, jawab orang itu datar. Karena tak ingin mengundang keributan, Doni pun memberikannya. Di situ, tiba-tiba saja pedagang kopi yang berada di dekat Doni memberitahu Doni jika keadaan pasar kini sudah berubah. Wah, sekarang mah keadaan pasar udah berubah bang. Parkir bentar aja di sini langsung ditagih uang parkiran, ungkap si pedagang kopi. Oh begitu, dari kapan ya pak? Padahal mah kemarin-kemarin saya kemari masih normal, saut Doni penasaran. Nanti dia bang, ketua ormas di sini baru ganti. Dulunya mah bekas kuli panggul. Pas ngalahin Bang Badog, dia sekarang yang gantiin jadi ketua ormas di sini. Parah banget, tarikan uang keamanan dinaikin. Saya yang jualan jadi pusing. Lah mau kagak mau saya naikin juga harga dagangan saya. Terus motor yang parkir di pinggir jalan juga ditarikin. Lah padahal kan kagak masuk parkiran. Kacau. Kalau pedagang kopi pada Doni. Mendengar itu, Doni hanya mengangguk kecil. Dia merasa prihatin jika pasar yang sering didatanginya itu kini sudah berubah. Sementara di dalam pasar, Ma Zubaida nampak berjalan santai, menyusuri lapak-lapak yang terdapat di dalam pasar. Awalnya, Ma Zubaida ingin mencari pakaian dalam karena tanggung berada di pasar. Ma Zubaida pun berniat membeli bahan panganan yang letaknya berbeda. Setelah mendapat barang yang diinginkannya, Ma Zubaida pun beralih ke tempat sayuran dan bahan panganan lainnya. Setelah berada di sana, secara kebetulan Ma Zubaida bertemu dengan Badog yang sedang berkumpul dengan kelompoknya. Di situ, Badog pun langsung terkejut. Ia sedikit ketakutan saat melihat Ma Zubaida, sedangkan Ma Zubaida nampak biasa-biasa saja, seolah-olah tak pernah terjadi apapun antara dirinya dan Badog. Ma Zubaida nampak santai menawar tahu dan tempe serta bumbu-bumbu lainnya, namun tidak dengan Badog. Dia segera berlari menghampiri Nanang yang kini telah menjadi bosnya. Di situ, Badog memberitahu mengenai sosok Ma Zubaida yang pernah membuatnya tak berdaya pada Nanang. Di situ, Badog ingin membalaskan dendamnya pada Ma Zubaida akibat dari peristiwa sebelumnya. Badog menghasut Nanang jika perbuatan Ma Zubaida itu dapat mengganggu kredibilitas dari kelompoknya, termasuk Nanang yang kini sudah menjadi ketua dari kelompok tersebut. Oleh karenanya, Badog menyarankan agar Nanang memberi pelajaran pada Ma Zubaida. Apa? Kamu sama ibu-ibu aja kalah. Badan kamu gede doang. Pantas saja kamu saya gantiin, ucap Nanang merespon laporan Badog. Mendengar itu, Badog hanya bisa menunduk malu. Di situ dia mencoba meyakinkan Nanang jika sosok Ma Zubaida bukanlah ibu-ibu biasa. Tapi bos,
Dia itu bukan ibu biasa, bos. Saya ngerasain totokannya di lehernya, bos. Pada awalnya, Nanang enggan untuk meladeni, namun Nanang penasaran pada sosok Mas Zubaida. Akhirnya, Nanang beserta kelompoknya langsung menghampiri Mas Zubaida dan tak lama kemudian, kelompok Nanang pun sudah terlihat mengepung Mas Zubaida yang sedang asyik berbelanja bahan makanan. Alhasil, aksi dari kelompok Nanang membuat para pengunjung dan pedagang di pasar ketakutan, namun tidak demikian dengan Mas Zubaida. Dirinya masih terlihat santai seperti tidak ada yang ditakutinya. Sementara itu, Doni yang masih menunggu ibunya nampak santai bermain handphone hingga tiba-tiba saja ada seseorang pedagang rokok asongan yang memberitahu jika di dalam pasar akan terjadi keributan. Pria pedagang asongan itu memberitahu pedagang kopi jika sebentar lagi akan ada perkelahian di dalam pasar. "Bang, di dalam kayaknya bakal rame. Soalnya kelompok Bang Badog mau balas dendam sama ibu-ibu yang pernah ngalahin dia," ucap pedagang asongan pada pedagang kopi. "Waduh, emangnya nggak ada keamanan apa?" saut pedagang kopi itu cemas. "Ya kan mereka keamanannya, Mang," jawab pedagang asongan lagi. Kebetulan percakapan kedua pedagang tersebut terdengar oleh Doni di situ. Doni langsung teringat pada ibunya. Dia khawatir jika orang yang sedang diperbincangkan oleh kedua pedagang itu adalah ibunya, ya, Mas Zubaida. Tanpa membuang waktu, Doni pun langsung beranjak dari duduknya dan langsung berlari masuk ke dalam pasar. Sementara itu, di dalam pasar, pandangan Mas Zubaida tertuju pada Badog, pria besar yang pernah ditotoknya dulu. "Ngapa lu? Badak, lu mau balas dendam? Lu pikir gue takut kalau lu ngajak teman-teman lu segini banyak?" "Iya," tantang Mas Zubaida pada Badog dan kelompoknya. Nanang hanya tersenyum sinis dan memperhatikan situasi dari belakang. Dia penasaran akan sosok Mas Zubaida yang diberitahu Badog sebelumnya, hingga akhirnya Nanang memberi kode pada anak buahnya untuk menyerang Mas Zubaida. Salah satu anak buah Nanang langsung menghampiri Mas Zubaida. Tubuhnya dipenuhi oleh tato dan anting yang banyak menggelantung di kuping. Pria itu dengan kasar membentak Mas Zubaida, lalu mendekati Mas Zubaida yang nampak masih santai dalam posisinya. Namun, baru saja pria tersebut ingin menarik baju Mas Zubaida, seketika tubuhnya kaku dan tak bergerak. Hingga tak lama kemudian, pria itu pun langsung tumbang dan terjatuh di atas lantai. Rupanya, saat pria itu berada di dekat Mas Zubaida langsung menotok syaraf yang berada di leher. Namun, serangan Mas Zubaida sangatlah cepat sehingga tak dapat ditangkap oleh mata telanjang. Alhasil, semua para anak buah Nanang langsung dibuat ketakutan dan terlihat sedikit mundur dari posisinya. Namun tidak dengan Nanang. Dia sangat takjub dengan kemampuan Mas Zubaida. Wajahnya nampak tersenyum karena baru kali ini ia melihat sosok wanita parubaya yang memiliki ilmu bela diri yang begitu tinggi. Nanang nampak penasaran dan ingin menghadapinya. Dengan semangat, Nanang maju dari posisinya dan langsung menghampiri Mas Zubaida. Nanang menyeringai karena sudah tak sabar untuk menghadapi musuh yang belum pernah dihadapinya selama ini. Tak lama, posisi Nanang sudah berada di depan Mas Zubaida. Nanang menatap tajam, sedangkan Mas Zubaida masih berdiri santai. Apakah yang terjadi dengan Mas Zubaida? Apakah Mas Zubaida bisa mengalahkan Nanang, atau sebaliknya Nanang dapat melumpuhkan Mas Zubaida, mengingat usia Nanang yang jauh lebih muda dengan ilmu bela diri yang mumpuni? Lalu kemana Doni? Mengapa Doni tak muncul di saat sang ibu sedang menghadapi lawan seperti Nanang? Selesai. Wow, luar biasa kisah dari warung kopi Bang Doni ya. Ini apa namanya, baru lagi ya. Maksudnya variasinya keren nih Mas Dani SBR. Setelah kemarin melalui percintaan, sekarang langsung action lagi. Wah, asli. Suka saya di sini bagaimana seorang Nanang yang digambarkan dari awal. Dia keren di sini nih. Dia belajar silat, belajar kebal bacok. Tiap hari dia ngeliat si Jalu ngasah golok, gak taunya buat ngikat dia itu sebagai bentuk tes. Keren banget. Tapi sayang ya, pada akhirnya ilmunya ini digunakan untuk kejahatan. Jadi dia dia orang baik,
dan dipesankan sama gurunya juga orang baik, tapi kalah dengan ambisinya yang membabi buta. Kita boleh punya impian setinggi langit, kita boleh menggantungkan cita-cita setinggi mungkin, tapi tidak harus membabi buta juga. Jadi aduh, ini Nanang semoga sadar sih ya, belum aja dia ditotok sama Maju Baida, si badog aja, badog gitu, udah ditotok langsung kejot dia namanya ditotok lehernya kan udah titik vital tuh, lak-lakannya, wah kurang ajar banget, keren banget. Dan aduh ini agak ini, jadi penasaran nih gimana sih besok, apakah mampu Maju Baida notok si badog lagi, dan apakah Doni akan turun tangan? Bukan baduk ya, Nanang berarti yang dilawannya. Apakah Doni akan turun tangan? Wah makin keren. Ditunggu lagi pokoknya buat Mas dan SBR, nggak pakai lama dong. Buat kisah warung kopi Bang Doni jangan bikin gantung begini. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan membalas satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dong dibantu di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, ayo dong bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme kami upload setiap malam teman-teman ya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.